Halo Mitra Niaga, gimana nih kabarnya? Long time no see ya sama Niaga Wood. Salam kenal, saya Gani. Saya yang akan nemenin para mitra buat ngebahas hal-hal menarik dan yang tentunya bakal nambah wawasan para mitra nih. Let's find out hal menarik yang Gani punya di hari ini. Tentunya Mitra Niaga udah gak asing lagi nih sama benda ini. Malah mungkin udah jadi best bro-nya para mitra kayaknya. Yap, apalagi kalau bukan plywood. Setiap hari kita liatin, setiap hari kita perhatiin, pagi, siang, sore ketemu dia. Nempel terus udah kayak hampa nempel dia tuh ya. Nah, kali ini Gani mau ngajakin mitra nih buat ngepoin lebih jauh tentang dia. Ayo mundur terus ke cara bikinnya. Jadi tentunya hal pertama yang perlu dilakuin yaitu memilih kayu yang kematangannya udah cocok untuk ditebang nih. Dengan kemampuan A yang ahli ini, maka penambangan pun akan jadi lebih mudah loh. Jenis kayunya pun berbeda-beda, tapi yang lagi ditebang sama A ini adalah pohon birch atau pohon betulan. Mungkin kalau yang lebih umum di Indonesia adalah kayu maranti ya guys. Nah, kayu yang udah disimpan tadi bakalan direndam nih guys. Biasanya untuk proses perendamannya ini akan dibawa ke sebuah kolam atau danau atau apalah itulah, sama saja guys. Jadi kayu tersebut akan diangkat ketika sudah saatnya guys. Biasanya tuh memakan waktu yang cukup lama lah. Nah, selanjutnya kita masuk ke proses pemotongan. Biasanya si kayunya itu ditahan dan nyamperin pisaunya gitu loh. Dan terus tajam banget gak tuh, langsung belah setajam silet. Beda cara ya, maaf. Nah, ini nih proses yang gak ditunggu-tunggu buat liatin ke para mitra, yaitu proses pembuatan lembaran veneer yang jadi tipis-tipis gitu loh para mitra. Dan kerennya tuh si prosesnya tuh mirip banget kayak nyerut pensil, cuman bedanya tuh si pisaunya sejajar lurus sama kayunya, jadi selembaran kayak gitu loh mitra. Wah, keren banget ya, Gani takjub banget deh. Dan prosesnya juga bermacam-macam nih mitra. Ada yang langsung besar, selembar besar gitu. Ada juga yang lembaran-lembaran kecil dan disambung-sambung gitu para mitra. Dan dipisahin gitu nantinya, mana yang bakal jadi bagian muka dan mana yang bakal jadi bagian intinya. Nah, karena si veneer tadi itu masih basah, jadi tentunya perlu dikeringin dulu. Tata cara pengeringannya pun beda-beda sih, tergantung sama perusahaannya. Ada yang menggunakan mesin panas, ada juga yang menggunakan matahari secara langsung. Tentunya pengeringan ini juga didasari sama alasan yang jelas ya mitra niaga, supaya nggak ada jamur dan struktur veneernya itu lebih kuat dari sebelumnya. Nah, proses selanjutnya adalah pemeriksaan dan penambalan kerusakan. Lembaran-lembaran veneer tadi itu gak bakal langsung diproses ya mitra. Tentunya perlu disortir terlebih dahulu apabila nantinya ada cacat atau bolong gitu. Kalau misalkan nanti ada ketahuan cacat, maka akan ditambal tentunya. Setelah beres diperiksa, veneer tadi bakalan masuk ke proses pengeleman dan layout nih mitra. Proses pengelemannya pun cukup canggih, yaitu dengan cara mesinnya bakal ngegulung lem di atas veneer di kedua sisinya. Dan veneer yang udah diberi lem tadi bakalan ditempatkan di plywood yang gak memiliki lem sama sekali gitu loh. Jadi nanti tumpukannya itu selang-seling gitu mitra, yang pakai lem dan yang enggak, yang pakai lem dan yang enggak, seperti itu. Sekarang kita bakalan mulai numpuk-numpuk nih para mitra, yaitu di proses pressing. Di proses pressing ini bakal dibagi menjadi dua nih para mitra, yaitu proses pressing dingin dengan cara dipres biasa gitu supaya lem-lemnya nanti menjadi merata agar bisa siap di proses pressing panas. Nah, buat di pressing panas ini mulai nih menggunakan suhu yang cukup agar si lem dan si papannya itu bisa menyatu dengan baik. Nanti jadinya kuat gitu loh mitra, gak copot-copot. Sayang juga kan nanti beli plywood terus copot,
kita akan masuk ke tahap finishing nih. Di proses finishing ini, plywood tadi itu bakal dipotong lagi nih, menyesuaikan bentuk kotak standar plywood. Nah, setelah itu baru deh kita masuk ke proses packing. Plywood yang udah ditumpuk ini nantinya bakal di packing sesuai dengan standar perusahaannya. Jadi deh plywood yang biasanya Mitra Niaga kenal selama ini. Bu, kenalan lagi nih, lebih jauh ya, tapi sekarang mah seru juga kan lihat proses bikin plywood. Tentunya sekarang kita jadi lebih tahu nih tentang gimana cara membuatnya dan mungkin jadi makin ahli nanti dalam perawatannya. Semoga aja ini bisa jadi ilmu yang bermanfaat buat para mitra ya. Kita masih punya banyak pembahasan menarik yang mau dibahas di lain waktu. Oleh karena itu, subscribe dan pantengin channel Niaga Wood untuk tahu lebih banyak lagi ya. Gani pamit mundur, see you soon Mitra Niaga.